Saya baru tahu ternyata di tengah-tengah kota Malang terdapat sebuah kafe yang sangat-sangat estetik. Jadi kafe ini berlokasi di pinggir kali, teman-teman. Jadi selain suasana alamnya itu dapat banget, suara gemercik air itu sangat-sangat meneduhkan hati ya. Tetapi tidak hanya itu, desain kafenya juga tidak kalah keren ya teman-teman. Kalian bisa lihat banyak tanaman-tanaman hijau yang sangat menyegarkan mata. Jadi ini benar-benar sebuah kafe yang sangat-sangat saya rekomendasikan, yaitu Cafe Pipir Le Pen. Jadi bersama saya Joshua Hovian kita akan bahas kafe ini lebih lanjut. Jadi beberapa hari yang lalu saya datang ke sebuah kafe ya teman-teman. Saya dapat dari Instagram juga dan saya lihat kafenya ini wah keren banget nih suasananya. Suasananya benar-benar yang alam dan sangat-sangat estetik. Biasanya kafe-kafe dengan suasana seperti itu nggak ada yang di tengah-tengah kota. Biasanya pasti agak ke pinggir teman-teman. Jadi agak jauh kalau misalnya kita mau ke kafe-kafe yang seperti itu. Tetapi saya lihat loh, ini kok ada di tengah kota di Pasar Splendid, di mananya ya? Kita nyari-nyari dan akhirnya sampailah kita ke Pasar Splendid teman-teman. Memang kalau misalnya kita sering lewat Pasar Splendid, kafe ini nggak kelihatan sama sekali karena kafe ini harus masuk lagi ke dalam teman-teman. Jadi di Pasar Splendid itu kan ada beberapa pasar ya teman-teman. Ada pasar ikan, ada pasar burung, terus ada pasar kembang. Nah kalian masuk ke pasar kembangnya itu, ternyata di dalam pasar kembangnya itu ada kafe di situ. Jadi ketika masuk ke bawah di situ kalian bisa melihat plangnya Cafe Pipir Le Pen. Nah jadi ketika saya masuk ke dalam Cafe Pipir Le Pen itu tempatnya itu memang mojok banget. Jadi ketika kalian masuk pojok terus kalian jalan agak turun ke bawah teman-teman. Terus kayak ngelewatin suatu goa kayak lorong gitu ya teman-teman. Gua. Wah. Ketika kalian keluar dari lorong itu, kalian akan takjub dengan pemandangan dari Cafe Pipir Le Pen ini karena memang pemandangannya wow, keren banget, serius keren banget teman-teman. Jadi Cafe Pipir Le Pen ini sesuai dengan namanya, Pipir Le Pen itu adalah pinggir kali teman-teman. Jadi lokasinya memang benar-benar berada di pinggir kali berantas. Dan salah satu keunggulan dari kafe ini, pemandangan alam kalinya itu yang menurut saya keren teman-teman. Apalagi kalinya nggak kotor ya teman-teman, kalinya bersih. Dan suasana alam seperti itu, terus juga udaranya cukup sejuk. Dan belum lagi ketika kalian santai di situ, suara gemercik air itu membuat kalian betah untuk berlama-lama di kafe tersebut ya teman-teman. Jadi keunggulan kafe ini tidak hanya di situ teman-teman. Kalian juga bisa ngelihat memang desain dari kafe ini yang benar-benar estetik teman-teman. Sejauh mata memandang kalian bisa lihat banyak tanaman-tanaman hijau yang benar-benar menyegarkan di mata. Jadi itu bikin kita happy banget ya. Bikin kita happy, bikin kita relax, bikin kita santai ketika kita berada di tempat itu. Kita nongkrong, waktu itu nggak terasa kalau misalnya kalian nongkrong di sana ya teman-teman. Jadi suasana yang tenang, desain yang estetik menjadi salah satu keunggulan dari kafe ini teman-teman. Nah, di kafe ini juga menjual berbagai macam makanan, snack, dan minuman ya. Kalau misalnya untuk snack, itu ada kentang goreng, ada donat, ada cireng, ada juga apang. Jadi apang itu salah satu snack favorit yang ada di tempat itu ya teman-teman. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang apang nih. Lalu berikutnya untuk makanan itu ada mie kaldu, ada mie goreng, habis itu ada pangsit, habis itu ada nasi maya tomat, terus ada nasi tongkol. Jadi yang paling favorit di tempat sana biasanya ada dua teman-teman. Jadi nasi maya tomat dan nasi tongkol hijau teman-teman. Jadi kalau misalnya untuk harga sendiri makanan dan snack di sana itu kisaran dari 13.000 sampai dengan 18.000 rupiah. Jadi benar-benar sangat terjangkau ya teman-teman. Lalu untuk minumannya sendiri di sana ada kopi, ada teh, habis itu ada lemon squash, ada melon squash, ada susu jahe, ada soda gembira, ada air mineral. Harganya sendiri dari 5.000 sampai dengan 13.000 rupiah. Jadi benar-benar kafe ini selain menyediakan pemandangan alam yang sangat indah, tempat yang sangat estetik, dia juga menyediakan makanan yang sangat-sangat budget. Saya rasa ini sangat-sangat cocok untuk segmen menengah ke bawah ya teman-teman. Kalau misalnya kalian ingin nongkrong santai dengan suasana yang sangat indah, kafe kekinian, tapi juga dengan yang budgetnya ramah di kantong, saya yakin ini pasti tempat yang sangat cocok buat kalian. Nah, akhirnya waktu itu setelah kita melihat-lihat kafe, kita memesan nasi maya tomat dan nasi tongkol hijau, teman-teman. Jadi dua makanan yang terfavorit di sana. Sama satu snacknya tuh, apang. Nah, itu kita coba di sana.
Terus kita nunggu, memang pada saat itu kafenya lagi rame banget teman-teman. Tapi waktu itu datangnya nggak begitu lama sih, ya kurang lebih setengah jam, akhirnya makanan kita datang. Jadi ternyata nasi Maya itu adalah nasi yang dikasih ayam disuir-suir, terus dikasih telur ceplok sama sambal tomat. Nah, jadi porsinya juga menurut saya ini sangat-sangat cukup, sangat-sangat mengenyangkan, dan rasanya pun enak menurut saya pribadi teman-teman. Terus nasi tongkol ijo itu nasi dengan tongkol yang disuir-suir, terus ada telur ceploknya juga, terus ada dikasih sambal hijau. Jadi saya ngerasa nasi Maya tomat dan nasi tongkol ijonya memang cukup enak ya teman-teman, apalagi harganya hanya Rp18.000 saja. Selain mengenyangkan, saya rasa ini adalah makanan yang cocok banget untuk kalian bersantai di tempat yang sangat-sangat luar biasa. Nah, yang terakhir saya mencoba untuk snacknya nih. Snacknya kita beli apang. Karena saya lihat di buku menunya salah satu yang mereka rekomendasikan adalah snack apang. Biasa disebut dengan kue Bugis juga. Jadi apang ini teksturnya itu lembut banget karena dia itu terbuat dari tepung beras, habis itu tepung terigu, habis itu gula merah, air kelapa, habis itu juga baking powder, ragi, dan daun pandan. Nah, jadi kue yang satu ini nih sebelum disajikan biasanya dia akan direbus dulu ya teman-teman. Bukan direbus sih, apa ya, kayak dinanak gitu. Bukan dinanak juga, nasi dinanak. Diungkep, jadi kayak diungkep gitu ya teman-teman. Jadi diungkep, diuapin, jadi dia itu akan terpanaskan karena uap. Setelah itu baru disajikan. Jadi memang dimakan saat hangat-hangat teman-teman. Jadi ketika saya makan itu teksturnya memang benar-benar yang lembut dan lengket di gigi teman-teman, lengket di gigi. Tapi kuenya itu gede banget. Jadi saya rasa kalau misalnya beli ini biasanya untuk berdua ya teman-teman. Karena kalau saya sendiri aja dengan kue segitu gedenya rasanya kayak nggak kuat ya. Kecuali kalau kalian memang doyan kue. Jadi gitu ya, kurang lebih gambaran dari kue apang teman-teman. Terus untuk minuman sendiri di sana tuh banyak kopi-kopi ya. Bagi kalian pecinta kopi, saya rasa di sana adalah tempat yang cocok. Jadi kopinya itu banyak banget, dari kopi, latte, segala macam. Pilihannya juga banyak teman-teman. Dan waktu kita ke sana saya ngelihat banyak sekali para pecinta kopi juga di sana teman-teman, karena kopinya memang variatif banget. Jadi itu dia kurang lebih gambaran dari makanan dan minumannya di Cafe Pipir Lepen ini. Jadi selain dia menjual suasana yang sangat luar biasa, pemandangan alam yang indah, dan juga suasana desain cafe yang sangat estetik, makanan dan minumannya juga saya rasa ini patut kalian coba teman-teman. Jadi mungkin ini cerita saya yang bisa saya bagikan ketika saya mampir ke Cafe Pipir Lepen yang berada di belakang Pasar Splendid teman-teman. Memang kalau misalnya kalian lewat Pasar Splendid nggak akan kelihatan itu teman-teman, kalau misalnya kalian belum tahu informasi tentang kafe ini, karena kafenya memang masuk ke dalam pasar kembang itu ya teman-teman. Waktu terakhir kita ke sana pun di sana cukup ramai kafenya, walaupun dia berada di pojokan dan tempat yang nggak kelihatan teman-teman. Tapi saya rasa udah banyak orang yang cukup tahu bahwa di sana ada kafe, karena waktu itu kita datang ke sana di hari, padahal bukan weekend, tapi cukup ramai yang datang teman-teman. Apalagi saya rasa yang datang banyak mahasiswa ya teman-teman. Jadi memang kafe ini memang sangat-sangat cocok direkomendasikan bagi kalangan anak-anak muda, generasi milenial, kaum-kaum yang lagi pengen nongkrong dengan budget yang terjangkau lah, bisa dibilang seperti itu teman-teman.
Jadi semoga rekomendasi ini bermanfaat. Kalian bisa coba mampir ke kafe sana, khususnya bagi kalian warga Malang. Kalau misalnya kalian bukan warga Malang, kalau pas liburan kalian bisa menjadikan ini sebagai salah satu referensi destinasi kalian untuk santai nongkrong bersama teman-teman atau keluarga. Oke deh teman-teman semuanya, jadi itu dia cerita saya tentang Cafe Pipir Lepen yang ada di Kota Malang. Jadi semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Kalau misalnya kalian suka, silahkan kalian share video yang satu ini. Kalau misalnya kalian juga pernah kesini, silahkan share dong kira-kira gimana pengalaman kalian, atau kalian punya pendapat lain tentang cafe ini, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Oke deh, mungkin gitu dulu. Saya Joshua Alfian. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Stay healthy and God bless.